Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 33. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Beberapa bulan setelah menikah, Aira mulai mencemaskan tentang anak. Keinginan mertuanya itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Walaupun Adam tetap tenang dan santai saja menanggapi orang tuanya, tapi Aira tidak. Ini bukan pernikahan pertamanya. Bahkan pernikahan sebelumnya bersama Ray pun dia tidak hamil sama sekali. Sayang, kenapa aku belum hamil ya? Atau kita cek ke dokter yuk? Pinta Aira cemas. Adam yang saat itu baru saja pulang dari kantor, tak ingin berpikir terlalu berat. Dia pun duduk di samping Aira lalu merangkul istrinya itu. Kamu masih memikirkan keinginan mama papa? Sudahlah sayang, jangan terlalu dipikirkan. Nanti kalau sudah waktunya, Allah pasti akan kasih kepercayaan ke kita. Jawabnya dengan tenang. Bagaimana aku bisa tenang sayang? Walaupun kamu bilang begitu, tapi aku yakin kamu juga menginginkan seorang baik kan? Jujur sama aku. Adam menghela nafas berat. Tentu saja aku ingin sayang. Tapi segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kamu tenang saja ya. Sudah, jangan memikirkan itu terus. Aku mau mandi dulu, ucap Adam mengecup kening Aira. Dia pun membuka jas dan dasinya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Aira tetap terdiam di sofa kamarnya. Dia tetap menginginkan untuk program kehamilan. Keesokan harinya saat Aira duduk sarapan bersama Adam, Aira terlihat tak bersemangat. Pikirannya masih melayang entah kemana. Sayang, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu sepertinya terlalu memikirkan soal anak. Ucap Adam memegang tangan Aira sambil menatapnya. Tentu saja Adam merasa khawatir jika keinginan Aira itu sampai membuat Aira tak bersemangat dan tersenyum seperti biasanya. Sayang, kita ke dokter yuk. Atau boleh ya aku pergi sendiri. Aku mau cek kesuburan aku. Kamu gak perlu melakukan tes apapun. Aku saja yang periksa, pinta Aira. Kenapa begitu sayang? Kalau kamu diperiksa, aku juga akan diperiksa. Bagaimanapun hasilnya, kita harus percaya kalau itu yang terbaik dan kita tetap ikhtiar. Kalau begitu, hari ini aku tidak usah ke kantor. Kita langsung ke rumah sakit saja. Aira pun bersiap dan mereka akhirnya ke rumah sakit. Mereka pun melakukan serangkaian pemeriksaan. Untuk Bu Aira, tak ada masalah apapun, semuanya normal, ucap dokter spesialis kandungan tersebut sambil tersenyum. Jadi, selama ini apa Ray yang memang bermasalah? Sudahlah, setidaknya aku lega sekarang. Aku tidak perlu khawatir lagi karena aku pasti bisa memberikan anak untuk Adam, ucap Aira dalam hati sambil bernafas lega. Syukurlah sayang, kamu sekarang sudah lega kan? Intinya semua pasti akan baik-baik aja, insya Allah, ucap Adam mengelus rambut Aira. Dia pun ikut merasa senang karena ternyata istrinya tidak bermasalah. Untuk Pak Adam, hasilnya keluar besok ya Pak. Pihak rumah sakit akan menghubungi jika hasilnya sudah keluar, ucap dokter lagi. Baik dok, jawab Adam. Mereka pun keluar dari ruangan dokter tersebut sambil berjalan ke arah parkiran mobil mereka.
Aku yakin semua akan normal dan kita akan segera punya anak. Jadi kamu jangan lagi terlalu memikirkan hal itu ya sayang. Kalau kamu stres malah gak baik buat program kita nantinya. Ucap Adam yang terus melangkah bersama Aira sambil merangkulnya. Aira pun tersenyum mengangguk. Dia lagi-lagi bersyukur bisa mendapatkan suami seperti Adam yang selalu menyejukkan hatinya dalam situasi apapun. Tiba-tiba seseorang yang berjalan tergesa-gesa menabraknya tanpa sengaja. "Maaf," ucap wanita itu yang sepertinya terburu-buru dan hendak melanjutkan langkahnya. "Clara?" Aira sontak merasa terkejut melihat Clara yang sedang berdiri di depannya. Aira bahkan hampir tak mengenalinya. Clara begitu berbeda. Yang biasanya dia selalu berpakaian seksi dan menggoda. Sekarang dia hanya mengenakan baju kaos lengan panjang dan juga celana panjang. Bahkan tanpa make up yang biasanya menghiasi wajahnya. "Aira, maaf ya, aku tidak sengaja. Aku berburu harus pergi sekarang," ucapnya yang terlihat sangat khawatir dan panik. Aira pun hanya mengangguk dan membiarkan Clara pergi. Walaupun hatinya sebenarnya bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa Clara di rumah sakit. "Sayang, kamu duluan ke mobil ya. Aku mau ke toilet dulu," pinta Aira. "Oh iya sayang, aku tunggu di mobil ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang berani mengganggu istriku ini," balas Adam tersenyum lalu mengelus rambut Aira. "Ada-ada aja kamu. Ya udah kebelet nih. Tunggu bentar ya." Aira kembali masuk ke dalam rumah sakit sambil mencari toilet. Sementara Adam melanjutkan langkahnya ke parkiran. Setelah keluar dari toilet, Aira berjalan hendak keluar. Namun, dia melewati sebuah ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka, yang membuatnya menghentikan langkahnya karena terlihat Clara yang sedang menangis di dalam sana. "Clara? Kenapa dia menangis? Siapa yang sakit?" tanya Aira semakin penasaran. Kemudian Aira memberanikan diri untuk masuk ke dalam. "Clara, kenapa kamu di sini? Siapa yang sakit?" tanya Aira yang tidak melihat siapapun yang dia kenal di dalam sana. Tapi Clara menangisi seorang bayi yang sedang terbaring di kasur. "Aira, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Clara yang sontak menghapus air matanya karena terkejut. "Aku tadi lewat. Dia anak siapa? Apa hubungannya dengan kamu? Kenapa kamu terlihat begitu peduli padanya?" Aira benar-benar merasa kebingungan. Yang dia tahu, sejak video panas Clara tersebar, ibunya Clara mengusir Clara dan tidak mau menganggapnya sebagai anak lagi. Clara pun masuk penjara, dan setelah keluar dari penjara, Aira sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. "Aira, aku minta maaf. Aku tahu kamu tidak akan memaafkan aku semudah itu. Kamu lihat aku sekarang. Aku sudah benar-benar hancur. Hidupku hancur, Aira. Aku menyesali semuanya walaupun semua mungkin sudah terlambat. Bayi ini, dia bayiku. Dia anak Ray. Dia sekarang sedang sakit, demamnya sangat tinggi karena aku mengabaikan untuk membawa dia ke rumah sakit. Itu semua karena aku tidak punya biaya sama sekali." "Apa? Anak Ray? Tapi kenapa Ray tidak bertanggung jawab? Jadi selama ini kamu tinggal di mana?" Berbagai pertanyaan menyeruak di kepala Aira. Dia tentu saja merasa kasihan dengan keadaan Clara saat ini. Jika itu anak Ray, berarti selama ini Ray juga normal. Tapi kenapa aku tidak pernah hamil sementara dokter tadi mengatakan aku juga normal?
Aku yakin pasti ada yang salah. Jadi selama di penjara aku memang dalam keadaan hamil. Tapi Ray malah meninggalkan aku. Dia bahkan bebas dari penjara. Lebih cepat dari aku. Sementara aku dibebaskan karena kehamilanku ini. Aku tinggal di sebuah kos tak jauh dari sini. Aku bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah besar dekat kosku. Sambil aku membawa bayiku. Ibuku tidak tahu apapun lagi tentang aku. Dia sangat membenciku sekarang. Aku sadar ini mungkin balasan yang harus aku terima karena menyakiti saudaraku sendiri, ucapnya sambil menangis sesenggukan. Aira tentu saja merasa tersentuh dan ikut sedih mendengar cerita Clara, melihat keadaannya saat ini yang benar-benar berbeda dari yang dulu. Ray benar-benar keterlaluan. Clara, aku harus segera pergi karena Adam menungguku. Besok aku akan datang. Aku akan bayar semua biaya pengobatan bayimu ini. Kamu tunggu aku. Clara semakin menangis. Dia mengangguk dan langsung memeluk Aira dengan penuh linangan air mata. Maafin aku, Aira. Aku sudah jahat selama ini sama kamu. Tapi sekarang kamu malah mau menolongku, ucap Clara menangis sesenggukan. Sudahlah Clara, pembalasanku untuk kamu sudah berakhir. Lagian aku sekarang sudah hidup bahagia. Yang terpenting sekarang kamu menyadari kesalahanmu. Aku pergi dulu. Besok aku akan datang lagi, ucap Aira yang dibalas anggukan oleh Clara. Aira pun keluar dari ruangan tersebut dan berjalan menuju mobilnya. Dan terlihat Adam sedang berdiri di depan mobil menunggu Aira dengan khawatir. Sayang, kamu dari mana? Kenapa lama banget? Tanya Adam. Aku ketemu Clara lagi di dalam, jawab Aira yang terlihat cemas dan sedih. Apa? Kita masuk ke mobil dulu. Setelah itu kamu ceritakan apa yang terjadi, pinta Adam. Mereka pun masuk ke dalam mobilnya. Sementara Aira malah terdiam karena terhanyut dengan pikirannya sendiri. Bayi itu anak Ray. Kalau Ray selama ini normal dan aku juga normal, bagaimana mungkin aku tidak hamil? Entah kenapa aku merasa ada yang salah. Entah itu pernyataan Clara atau dokter yang memeriksaku tadi, batin Aira.